Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rona Adisya Putri. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan coba sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman mengenai apa itu penyakit jiwa dan bagaimana pandangan Islam terhadap penyakit jiwa. Jadi, penyakit jiwa itu adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam atau profil mental dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Nah, dua istilah dapat diidentifikasikan dengan psikosis ini adalah insanity dan dementia. Insanity ini adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa individu itu juga kacau dan gila akibat dari tindakannya. Nah, pada saat lain, istilah dementia ini digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental atau mental disorder yang terlalu menyolok gitu. Nah, kebanyakan semua penyakit jiwa ini disertai dengan dementia. Nah, pada masyarakat umum, penyakit jiwa ini biasanya diistilahkan dengan gila atau penyakit gila. Nah, sebab mereka sering melakukan tingkah laku yang semaunya sendiri, tidak wajar dan abnormal. Nah, seseorang yang diserang penyakit jiwa, kepribadiannya itu terganggu dan selanjutnya menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami problemanya. Seringkali orang yang sakit jiwa ini tidak merasa bahwa dirinya itu sakit, sebenarnya ia menganggap dirinya normal-normal aja gitu, bahkan lebih baik, lebih unggul dan lebih penting dari yang lain. Lalu bagaimana sih pandangan Islam terhadap tentang penyakit jiwa ini? Nah, dalam perspektif Islam, penyakit jiwa ini sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku siswa seperti sifat tamak, iri, dengki, atau emosional dan lain-lain. Nah, menurut Hasan Muhammad Asy'arqawi dalam kitabnya itu membagi penyakit jiwa dalam 9 bagian, yaitu ada pamer atau biasa kita sebut ria, marah, terus lalai dan lupa, was-was, frustasi, terpedaya, sombong, dengki dan iri hati. Nah, beberapa sifat tercela di atas adalah relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa. Nah, sebab dalam kesehatan mental, sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia. Nah, jadi pada penderitanya sakit jiwa itu adalah salah satunya ditandai oleh sifat-sifat buruk tersebut. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas yaitu apa penyakit ria. Nah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita yaitu Asy'arqawi, bahwa dalam penyakit ria ini terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena hakikatnya ia mengungkapkan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, penyakit ria ini merasuk dalam jiwa seseorang dengan halus dan tidak terasa, sehingga hampir tidak ada orang yang selamat dari serangan penyakit ini kecuali orang arif yang ikhlas dan taat. Nah, dalam ria terdapat unsur-unsur kepura-puraan, penipuan, munafik, dan seluruh tingkah lakunya itu cenderung mengharap pujian orang lain. Nah, senang kepada kebesaran dan kekuasaan. Kemudian sifat ria ini juga overacting, kemudian menutupi kejelekannya dan seterusnya. Nah, sifat yang demikian ini digambarkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142 dan At-Taubah ayat 67. Dan juga Nabi bersabda bahwa yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah ria dan syahwat yang tersembunyi. Nah, Islam memberikan terapi ria ini dengan cara mengikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit dan menanamkan sifat merendahkan diri dan dengan cara melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian topik yang kedua yang akan kita bahas adalah emosi atau marah. Nah, marah itu pada hakikatnya adalah memuncaknya kepanikan dari kepala, kemudian lalu menguasai otak dan
akhirnya kepada perasaan. Nah, jadi kondisi semacam ini seringkali sulit untuk dikendalikan. Lebih lanjut, Asyarkawi mengungkapkan bahwa emosi marah akan menimbulkan beberapa pelampiasan. Misalnya secara lisan itu orang akan cenderung mencaci maki, berkata-kata kotor, dan secara fisik akan menimbulkan tindakan-tindakan destruktif. Nah, dan jika orang marah tidak mampu melampiaskan tindakan-tindakannya di atas, maka dia akan berkompensasi pada dirinya sendiri dengan cara misalnya merobek-robek pakaiannya, kemudian menampar mukanya sendiri, mencakar-cakar tanah, atau mungkin hal-hal lain yang dilakukan untuk melampiaskan emosinya tanpa melibatkan orang lain. Nah, jadi marah itu juga dapat berpengaruh pada hati seseorang, yaitu sifat dengki dan iri hati. Nah, menyembunyikan kejahatan, rela melihat orang lain menderita, cemburu atau suka membuka aib orang lain, dan seterusnya. Nah, atas dasar inilah maka Nabi melarang kita atau melarang orang yang sedang marah untuk melakukan membuat keputusan atau memutuskan sesuatu perkara sebagaimana satunya itu seseorang. Jangan membuat keputusan di antara dua orang yang berselisih sementara ia dalam keadaan marah. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi kemarahan sampai batas yang seimbang adalah dengan cara mujahadah, untuk kemudian menanamkan jiwa kita itu untuk sabar dan kasih sayang. Nah, berkaitan dengan hal yang di atas, Utsman Najati berpendapat bahwa emosi marah yang menguasai seseorang dapat membuat kemandekan berpikir. Nah, di samping itu, energi tubuh selama marah berlangsung akan membuat orang siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan disesali di kemudian hari. Dan dengan demikian, untuk mengendalikan diri dari marah itu kita dapat memperoleh manfaat. Nah, diantaranya itu adalah kita dapat memelihara kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan yang benar. Nah, yang kedua, kita juga dapat memelihara keseimbangan fisik karena mampu melindungi diri dari ketegangan fisik yang timbul akibat meningkatnya energi ketika kita marah tadi. Nah, yang ketiga, dapat pula menghindarkan kita dari sikap memusuhi orang lain, baik itu secara fisik maupun empatan. Nah, sikap tersebut juga dapat menyadarkan diri untuk selalu berintrospeksi. Nah, kemudian manfaat lain yang akan kita peroleh dari mencegah marah atau emosi ini adalah dari segi kesehatan. Nah, pengendalian marah dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit fisik pada umumnya. Nah, dalam hal ini, Nabi juga sangat memuji tindakan pengendalian diri terhadap emosi marah ini. Nah, dan menganggapnya sebagai orang yang kuat. Nah, sebagaimana sabdanya, tidaklah orang dikatakan kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah lalai dan lupa. Nah, siapa nih di sini sering yang lalai atau lupa dengan hal-hal atau kewajiban-kewajibannya? Nah, jadi lalai atau lupa itu termasuk salah satu dari penyakit mental. Kenapa? Lupa itu oleh sebagian psikolog juga digambarkan sebagai persoalan yang telah dilalui sebelumnya. Dan berdasarkan penelitian para ahli bahwa penyebabnya antara lain adalah yang pertama itu perbedaan kadar kemampuan seseorang di dalam menenangkan dan mengingat sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Dan yang kedua, bahwa pada mulanya proses kelupaan akan terjadi secara drastis dan berangsur-angsur. Dan yang ketiga, banyaknya informasi yang diterima, akibatnya terjadi inferensi informasi atau kebanyakan informasi gitu.
Kemudian proses kelupaan ini juga sangat erat kaitannya dengan waktu dan konsentrasi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sebagian psikolog berpendapat bahwa seseorang yang terlalu banyak mengurusi persoalan-persoalan yang rumit, maka akan menyebabkan terjadinya proses kelupaan terhadap sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Nah, oleh karena itu dianjurkan seseorang tidak terlalu memforsir diri dan hendaknya menyisihkan sebagian waktunya untuk beristirahat. Mungkin bisa rekreasi atau refreshing. Nah, daya tangkap seseorang tidak selamanya menjamin kemampuan ingatan seseorang. Nah, sebab secara internal terdapat faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mengingat sesuatu, seperti rasa takut yang mencekam dan adanya intervensi dari seterusnya. Kemudian banyaknya informasi dan kegiatan yang menumpuk sebelumnya membuat seseorang semakin sulit untuk mengingat materi-materi yang dipelajari kemudian. Nah, sementara jika informasi terhadap materi yang baru, relatif lebih baik jika informasi dan kegiatan lebih sedikit. Nah, hal ini terbukti pada anak yang lebih mampu mengingat secara mendetail berbagai peristiwa pada masa lalu daripada orang dewasa. Nah, di sisi lupa merupakan sifat asal atau tabiat manusia. Nah, tabiat inilah yang kadang-kadang membuat manusia lupa akan hal-hal yang penting. Nah, lalai akan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Sementara setan selalu menggodanya. Nah, dari aspek ini kita melihat keberhasilan iblis dalam menggoda nabi kita yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari teori kelupaan tadi, mungkin teman-teman dari Fakultas Psikologi atau teman-teman lainnya sudah pernah mempelajarinya ya. Semoga kita semua terhindarkan dari sifat-sifat jelek itu ya teman-teman. Nah, sekian ilmu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.